Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peringatan Hari Santri Nasional Selasa tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 segera dimulai. Persiapan upacara, masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Siap, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Dewan Guru, siap. Pasukan 3 siap. Pasukan 5 siap. Pasukan 6 siap. Kebaran dapat saya terima, boleh ke tempat. Barisan sambil alih, seluruhnya siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan. Kemana? Pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan. Kabar upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Langkah tegak maju. Jalan. Berhenti.
Semuanya, bendera merah putih. Hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan kita dan para pejuang santri, baik santriwan maupun santriwati yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang menjadi perjuangan para syuhada, para pejuang mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Santri. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1.
berpegangan teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945 dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'ina umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidayah Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya beserta seluruh jajaran guru, dewan guru yang berhadir dalam kesempatan ini. Kami hormati Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMA NU, SMP NU, SD NU, dan TK NU. Yang kami hormati dan kami cintai anak-anakku sekalian, siswa dan siswi, santriwan dan santriwati, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi siswa dan siswi, santriwan dan santriwati yang nanti berguna dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini tanggal 22 Oktober 2024 telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Hari Santri Nasional. Makanya hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Hari Santri ini karena diakui oleh pemerintah bahwa perjuangan para syuhada yang berasal dari pondok pesantren, dari santriwan dan santriwati dalam rangka memperjuangkan bangsa dan negara, dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, dalam rangka memperjuangkan mengisi kemerdekaan itu sendiri. Maka di hari ini pemerintah menetapkan menjadi Hari Santri Nasional yang selalu diperingati dan dikenang oleh kita bersama.
Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita masih berada di tengah-tengah umat yang innad dina indallahil Islam. Umat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Semua ini risalahnya dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pada hari ini adalah Hari Santri Nasional, hari yang selalu diperingati dan dikenang oleh kita semua atas perjuangan, atas jerih payah bahwa kaum sarungan, kaum santri, kaum pondok pesantren bukan sekedar belajar di pondok, bukan sekedar menuntut ilmu secara keseluruhan, tapi para santri dan santriwan, santriwati dan santriwan semuanya bisa berjuang di medan pertempuran dalam rangka ikut memerdekakan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kita ingat kenapa diperingati Hari Santri ini. Kenapa ditetapkan tanggal 22 Oktober? Pada saat itu kita tahu adanya penyerbuan tentara Nika di Surabaya. Nah, penyerbuan di situ dalam rangka Nika ingin merebut kembali bangsa kita, mau dijajah oleh para tentara Nika yang gabungan pada saat itu dari beberapa negara. Kemudian Kiai Haji pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat fatwa bahwa hubbul watan minal iman, artinya membela tanah air, membela bangsa, berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia, itu adalah sebagian daripada iman. Pada saat itu disiarkanlah di seluruh penjuru Nusantara melewati radio, melewati informasi dari mulut ke mulut, melewati lembaran-lembaran yang disebarkan untuk menggugah para anak bangsa untuk turun berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu pada saat itu, anak-anak sekalian, yang perlu kita contohi, kaum sarungan, kaum santri melawan tentara Nika itu dengan bermodal nekat. Tidak punya senjata, tidak punya senapang, tidak punya alat-alat canggih. Yang dipunyainya hanya ada satu, yaitu semangat perjuangan yang membara di seluruh hati para santri dan santriwati pada saat itu. Bayangkan dengan hanya bermodal bambu runcing, dengan bermodal semangat, tentara Nika pada saat itu bisa mundur dan bisa dikalahkan. Ada satu santri yang rela mengorbankan dirinya, yang namanya Harun. Ini ada santri, dia juga anggota Banser. Dia yang membunuh Jenderal Malabi pada saat itu, yang memimpin pasukan tentara Nika. Dia bom mobilnya Jenderal Malabi sehingga Jenderal Malabi pada saat itu meninggal. Pada saat itu juga tentara Nika kucar kacir karena pimpinan mereka sudah meninggal. Bayangkan
semangat ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, anak-anak sekalian, bahwa kita harus berjuang dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa berhasil di kemudian hari. Semangat jangan sampai kita kendur dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita mencari pengalaman, mencari keterampilan, sehingga kita menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara ke depan. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya atas perjuangan anak-anakku sekalian nanti yang akan menggantikan kami di sini nanti, yang akan melanjutkan estafet perjuangan ke depan adalah anak-anakku sekalian. Nah, kalau anak-anak sekalian sampai sekarang tidak mempersiapkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesemangat, tentunya kita tidak bisa memberikan estafet perjuangan itu kepada anak-anakku sekalian. Harapan saya selaku Ketua LP Ma'arif dan Ketua Yayasan Al-Ma'arif Provinsi Kalimantan Tengah, semua sekolah baik di tingkatannya masing-masing selalu memberikan semangat kepada siswa dan siswi, santri dan santriwati supaya mengobarkan semangat perjuangan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka membuat dirinya mempunyai keahlian, mempunyai keterampilan. Kita pacu semangat ini supaya anak-anakku sekalian bisa berbuat yang lebih baik ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, serta santri dan santriwati yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Yang kedua, tentunya saya ingin titipkan kepada seluruh siswa dan siswi supaya mempersiapkan diri menghadapi berbagai problematika ke depan, berbagai kemajuan ke depan. Kita harus punya prestasi, kita harus punya kewibawaan. Jangan sampai kita kalah dengan sekolah-sekolah lain. Ayo kita pacu semangat itu sehingga akan menularkan nantinya kepada sebuah prestasi, sebuah kewibawaan, sebuah keberhasilan yang mampu bersaing di tengah-tengah santri dan santriwati maupun di tengah-tengah siswa dan siswi sekolah-sekolah lain. Ayo kita gali semua potensi-potensi anak-anak didik kita. Para dewan guru kita gali. Karena kalau tidak kita gali, potensi anak-anak didik kita akan tidak bisa keluar. Dengan kita gali dengan penuh semangat para guru-guru dan pembina, tentunya potensi-potensi ini akan keluar kalau diasah terus, yang tadi pisau yang tumpul juga bisa menjadi tajam kalau diasah terus. Nah, oleh karena sama seperti itu, kalau kita menggali semua potensi anak-anak didik kita dengan penuh kesemangat dan penuh keyakinan, tentunya keluarlah mutiara-mutiara yang sangat berharga untuk kita bisa bersaing dengan orang lain. Ini tentunya kita lakukan terus-menerus secara berkesinambungan. Kita lakukan step by step sesuai dengan kemampuan anak-anak didik kita. Yang ketiga tentunya ingin saya sampaikan adalah kita selalu ingin menjadi yang terbaik. Kita ingin selalu menjadi yang nomor wahid. Kita ingin selalu menjadi yang
the best di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah siswa dan siswi yang lain. Nah, kalau sudah kita punya semangat, kalau sudah kita mempunyai perjuangan, kalau sudah kita mempunyai keyakinan, tentunya harapan kita menjadi the best, menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor wahid, itu akan terwujud. Jangan kita selalu menilai perjuangan ini dengan nilai semata-mata karena materi. Jangan sampai kita selalu berjuang ini karena materi. Karena alangkah hebatnya perjuangan dengan penuh keikhlasan, perjuangan dengan penuh pengabdian, yang tidak memikirkan perjuangan ini karena saya ingin berbuat seperti ini, karena saya digaji. Bukan itu saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan tentu menjanjikan orang-orang yang berbuat baik, apalagi mendidik anak-anak, mendidik siswa dan siswi, akan dibukakan semuanya pintu keberkahan. Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan, selalu dipampang kita di setiap saat, di setiap ada foto beliau, ada wasiat beliau bahwa siapa yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siapa yang berbuat untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, siapa yang melaksanakan kaidah-kaidah Nahdlatul Ulama dengan penuh keyakinan dan penuh kesabaran dan penuh pengabdian, ujar beliau, maka orang tersebut kuanggap sebagai santriku. Beliau sudah ratusan tahun meninggal, puluhan tahun sudah meninggal. Tapi kalau kita dianggap santri oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tentu membanggakan bagi kita. Akan tersambung kepada kita. Beliau menjadi guru kita semua, dan beliau mendoakan siapa yang berbuat seperti itu, aku doakan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Beliau yang mendoakan ke kita. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita pengabdian, yang penting kita ingin selalu berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, terkhusus adalah kepentingan Nahdlatul Ulama, untuk menjadikan santri-santriwan kita menjadi penerima estafet perjuangan Nahdlatul Ulama ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian saya pikir yang dapat saya sampaikan beberapa hal. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala kerjasamanya. Mudah-mudahan pelaksanaan hari selalu membawa keberkahan kepada kita semua. Kita akan laksanakan setiap tahun, kita akan laksanakan momen Hari Santri ini setiap tahun, apakah di sini atau nanti di Pusat Pendidikan Nahdlatul Ulama dan RT Milono, dan kita tentunya akan meningkatkan kegiatan-kegiatan ini supaya menjadi lebih meriah ke depannya. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Hari Santri.
Menyanyikan lagu Yalal Waton diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pemimpin kami, serta pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, anugerahkanlah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Allahumma ghafir lima syayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajarkan kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan ridho-Mu yang agung di tempat yang disenangi di sisi-Mu, wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Ya Allah yang maha pemurah, berikanlah kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang maha kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat dan berkah,
serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya yang dapat menghambat kemajuan kami dan kemajuan madrasah kami. Ya Allah yang maha bijaksana, hanya kepadamu kami bergantung dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Labor upacara berkatan hari santri selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Penghormatan Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Guru beserta staf tata usaha meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.